Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan masuk melalui WhatsApp, datang dari 082 255 941 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Aisyah. Profesi saya sebagai staf di salah satu perusahaan di Klaten. Pertanyaan saya, apa sebenarnya hukum menuntut ilmu untuk perempuan? Apakah wajib atau sunat? Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz dipanjangkan umur dan sehat selalu. Wa iyyaki ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari siapa? Aisyah. Aisyah. Bagus sekali namanya. Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin. Ukhti Aisyah bertanya, apa hukumnya menuntut ilmu buat perempuan kaum Hawa? Ada sebuah hadis yang menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan untuk muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Namun ada lagi hadis yang memang saya pelajari dalam kitab Bulughul Maram, yaitu Sahih Bukhari, bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi memang menuntut ilmu itu hanya diwajibkan kepada kaum muslimin saja. Artinya hanya diwajibkan kepada muslim laki-laki saja gitu. Ini pangkat hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, sekarang kita cek fakta di lapangan. Yang terjadi saat ini justru terbalik dia. Yang menuntut ilmu itu kebanyakan malah kaum perempuan, kaum laki-lakinya ya jarang untuk, ya mungkin kalau untuk anak-anak santri ya banyak juga. Ini mah kita membicarakan yang suami istri. Yang suami istri terkadang yang laki-lakinya cuek-cuek aja, nggak mau menuntut ilmu. Padahal dalilnya udah jelas tadi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk para muslim laki-laki. Kalau anak perempuan kan sebelum dia menikah itu kewajiban bapaknya untuk memberikan ilmu. Jika setelah menikah, saya teringat dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah berkata bahwa kita memberikan nafkah kepada perempuan itu ada 4 tubuh dalam perempuan itu yang harus dinafkahi. Yang pertama, anggota tubuh perempuan yang harus dinafkahi itu adalah bagian kepala, yaitu ilmu. Kepalanya harus dikasih ilmu, dinafkahi ilmu. Ini yang pertama menurut Imam Ghazali rahimahullah. Yang kedua, bagian tubuh yang harus dinafkahi ini adalah bagian dada, yaitu hati. Hati ini harus dinafkahi dengan iman. Jadi kita tancapkan iman pada istri kita. Yang ketiga, nafkah yang harus dinafkahi pada diri perempuan itu adalah bagian ini, bagian perut, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan segala macam. Nah itu kita wajib memberikan nafkah kepada istri. Yang keempat, harus dinafkahi dalam bagian tubuh perempuan ini adalah bagian bawah perut, yaitu farji. Itu juga wajib dinafkahi. Nah, sekarang saat ini yang terjadi di masyarakat justru kebalik. Jadi sesungguhnya bukan dari ilmu, iman, perut, dan farji, bukan. Ada yang memang dinafkahinya cuman di atas, dari bawah dulu gitu. Dari farji dulu, lalu perut, lalu bagian keimanan, lalu ilmu. Itu masih mending kalau itu. Ini yang memang cuma 2 saja dinafkahinya, yaitu bagian farji dan perut. Jika memang si laki-laki ini sudah merasakan
kenikmatan, sudah kawin gitu, baru dikasih makanan, perempuannya dikasih pakaian. Ya, ini masih mending juga. Ada juga yang memang laki-laki itu cukup menafkahi satu saja, bagian bawahnya itu, bagian farjinya dinafkahinya itu, tidak peduli dengan perutnya, dengan dengan pakaiannya, dengan tempat tinggalnya. Nah itu laki-laki semacam itu saya rasa sudah relevan, sudah otentik, sudah relevan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan kami telah menyediakan neraka jahanam itu untuk kalangan manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka punya hati tetapi tidak dipakai hatinya. Tidak dipakai untuk berpikir, tidak dipakai untuk la yafqahuna biha. Tidak berguna hatinya. Lahum a'yun la yubsirun bi, mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Lahum a'yunun la yasma'una biha. Lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul, mereka itu dengan orang-orang yang lalai. Itu siapa yang berkata begitu? Ya Allah sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf bahwa terkadang manusia itu ya seperti binatang ternak, katanya. Ini firman Allah ini pernah saya mendapati suatu kejadian itu, ya tontonan memang identik dengan kejadian yang waktu itu saya lihat. Begini, waktu di sana di Mesana, saya pernah melihat ada ayam betina yang sedang dikejar-kejar oleh ayam jantan. Gak mau dia. Rupanya si ayam jantan ini pengen kawin sama ayam jantan ini, suka mungkin sama ayam betina ini. Ayam betina ini gak mau kejar-kejar, sampai capek dia ayam jantan itu ngejar-ngejar. Akhirnya saya lihat pada suatu saat si ayam jantan ini mikir ini aja. Nah pas esok harinya saya lihat ayam jantan ini sedang nyari makanan, nyari cacing gitu, semak-semak itu. Lalu nah, gitu. Si ayam betina ini nyamperin di situ, langsung dikasih makan. Si ayam jantan ini dia malah dia dapat makanan, gak dimakannya, dikasih ke ayam betina tadi. Nyari lagi, dia dapat lagi makanan itu, kasihkan lagi ke ayam betina. Ayam betina ini udah langsung ikut ya. Nah, udah ikut gitu. Pas udah dikasih makanan, tak lama selang beberapa jam saya lihat dia kawin di pojok sana. Berhasil. Si ayam jantan tadi mengawini, menyetubuhi si ayam betina tadi. Jadi si ayam betina ini kalau sengaja dikejar-kejar dia susah. Ya dipancing, dikasih makanan, perutnya dikasih makanan sama ayam jantan, baru dia mau. Ini pernah saya tanyakan waktu itu pada saat pengajian ramai waktu itu. Pernah saya tanyakan kepada ibu-ibu. Bu, ini pada ibu-ibu, ada enggak yang pernah enggak yang jika kita pertamanya enggak mau sama laki-laki, pertanyaan kita enggak mau, menolak, tapi setelah dikasih pulsa, dikasih uang, dikasih makan bareng-bareng jadi mau, ada enggak? Mereka semua pada diem. Saya bilang gini, ya saya tahu nggak akan ada yang ngaku gitu. Padahal pada kenyataannya banyak juga seperti itu. Mohon maaf ya, memang saya harus bicara sesuai fakta. Faktanya memang banyak juga perempuan yang seperti itu. Asalnya nggak mau, setelah dikasih uang, setelah dikasih pulsa, setelah dikasih data, setelah dikasih makanan, mau dia. Jadi ya apa bedanya dengan ayam tadi? Nah, setelah itu selanjutkan cerita tadi. Si ayam tadi
beberapa minggu udah berhasil lah gitu kan, dia udah berhasil pacaran, udah berhasil menyetubuhinya. Terjadilah mau bertelur, ayamnya tok 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 tok, kan mau bertelur kayak gitu, bertelur. Nah udah bertelur, pertama waktu mau bertelur itu ya dianterin ya masih bersama itu si ayam jantan. Tetapi setelah dia menetaskan telurnya, setelah dia punya anak, apa yang terjadi? Si betina tadi, si ayam betina, dia ngasih makan semua anak-anaknya. Si ayam jantan tadi tidak mau peduli lagi. Malah saya mengiris hati waktu itu melihat ayam itu. Maksudnya saya sedih lihat kondisi ayam itu. Pernah waktu itu keadaan hujan rintik-rintik lah, hujan gerimis. Si ayam itu pergi ke kolong mes ini, dia manggil anaknya, langsung pas kan hujan. Jadi si anak-anaknya itu masih kecil gitu kan. Sudah dikasih makanan, dicari makanan, dia langsung berdiam di situ, dipeluknya semua anak-anaknya. Di sini peluknya hangat-hangat. Ya anak-anaknya semuanya ada dalam pelukan sayapnya ibu itu, sayapnya si ayam betina ini. Yang masih kecil-kecil ini, yang masih ciak-ciak kayak gitu bunyinya. Tiba-tiba saya lihat di sana ayam jantan atau bapak dari si anak-anaknya tadi yang ciak-ciak ini, dia sedang kawin lagi dengan ayam betina yang lain. Lalu induk ayam yang lagi melindungi anak-anaknya ini, dia cuman berkedip dengan pelan matanya, berkedip dengan pelan, melihat anak-anak dari ayahnya itu berpacaran lagi atau kawin lagi dengan perempuan lain. Kalau jadi manusia mungkin ini sedih ini ayam betina ini, karena bagaimana dia dengan susah payah menafkahi anaknya, mencari makan buat anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari hujan, dari sengatan panas matahari, sampai dia harus rela melebarkan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya dari hujan, sedangkan bapaknya malah asik kawin lagi dengan perempuan lain, dengan betina lain. Saya tanya juga waktu itu, waktu adalah pengajar saya kepada kaum laki-laki, pernah nggak dengar cerita seperti ini? Misalkan laki-lakinya, ibunya ini banting tulang nyari nafkah untuk anak-anaknya, dan laki-lakinya malah kawin lagi. Ada nggak? Semua jamaah laki-laki diam, tidak ada yang berkata. Saya bilang, ada yang pernah dengar nggak? Bukan yang mengalami, ini yang pernah dengar. Nah, baru mereka berkata, ada katanya yang pernah mendengar. Saya tanya lagi, antum pernah mendengar atau mengalami ini? Dia katanya gitu. Pada kenyataannya banyak yang kayak gitu, dimana seorang perempuan harus berjibaku, banting tulang, mencari nafkah, dan laki-lakinya enak-enakan nikah lagi, pacaran lagi sama perempuan lain. Apa bedanya dengan ayam jantan tadi, dengan ayam jantan tadi, dengan hewan ternak tadi? Itu yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Cobalah kita berpikir, terbalik sekarang. Dunia ini malah makin terbalik. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus mengikuti arus manusia saat ini yang memang sudah dalam dunia fana? Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, setidaknya kita telah manut kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya kita panjang umur, alhamdulillah, ilmu kita bisa bermanfaat. Sebanyak kita pendek umur juga, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang layak nanti, baik di alam kubur, di alam mahsyar, di alam surga, di akhirat nanti insya Allah akan mendapatkan surga jika kita memang manut kepada ajaran Allah dan Rasul. Saat ini saya perhatikan, sangat prihatin gitu melihat kondisi keadaan manusia saat ini. Makanya saya ada satu ceramah yang berjudul membangun sumber daya manusia